Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasih, saya seorang pensiun dari Indonesia. Sekarang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah pada Master Wong Mansong. Sampai hari ini saya sudah 12 tahun kerja di sini dan telah menyaksikan juga merasa dan mengalami berbagai kuasa Master Wong. Sebelum saya terima jabatan kerja di sini, saya telah berdoa untuk mendapat petunjuk. Lalu saya bermimpi, dalam mimpi saya melihat apa yang ada di ruang tamu rumah Master Wong Mansong. Sesampainya di sini, saya juga merasa heran. Kok yang ada di ruang tamu itu sama dengan dalam mimpi saya. Saya rasa Tuhan memberi petunjuk untuk menerima saya kerja di sini. Malamnya, saya duduk di meja makan dengan istri daripada Master Wong Mansong. Terus dia cakap begini, "Awak kasih panggil saya Aunty dan itu awak panggil Uncle, dan yang tidur itu adalah anak saya namanya Erwin." Pas saya tengok laki-laki itu, saya kok macam orang tua, tapi macam orang yang ada isi lah. Kalau orang Indonesia cakap ada isi, kalau sini cakap punya kuasa. Dari pertama saya datang bulan, perut saya selalu sakit. Dan selama datang bulan juga saya selalu sakit lah. Nah, pas datang ke sini ada 2 tahunan lebih lah. Saya sudah sakitnya sangat teruk. Terus saya beranikan diri ngambil air dan kasihkan kepada Master Wong Mansong. Dia mula-mulanya tak ngerti, lalu saya cakap, "Uncle, tolong pegang ini cup." Dan dia cakap, "Bikin apa?" "Ya soalnya tolong pegang." Nah, saya sambil pegang perut karena sakit sudah tak boleh tahan. Sudah itu dia ikut saya cakap, dia pegang cup yang berisi air dan terus saya pergi ke bilik, lalu saya minum air itu. Dan tak sampai 2 menit, loh kok hilang, tak ada sakit sama sekali. Sampai 2-3 hari tak ada sakit. Nah, datang bulan lagi saya tidak merasa sakit. Padahal kalau saya di Indonesia memang saya suka pergi jumpa dokter terus kasih obat, dan sudah kasih obat sembuh. Tapi kalau datang bulan lagi mesti sakit lagi. Nah, dengan adanya kuasa lah, kalau sini ya kuasa Master Wong Mansong, sampai saya habis tak keluar datang bulan, perut saya tak sakit. Sehingga hari ini saya tidak merasa sakit lagi. Padahal kalau di sana di Indonesia mesti tiap bulan saya mengalami sakit yang tidak boleh ditahan lah. Nah, dari itu saya punya keyakinan bahwa Mas Wong Mansong mempunyai kuasa yang sangat kuat, sangat hebat. Dan memang waktu saya balik juga, abang saya cakap, "Kamu di sana punya majikan ada isi." Kalau sana cakap sih ada isi, bukan ada kuasa. Terus dia cakap, "Kamu hati-hati." Dia agak cerewet katanya gitu. Ya cerewet ya lah. Orang cerewet itu kalau kita tak salah ya tak. Nah, sudah ada 2-3 bulan, 4 bulan. Terus saya cakap sama Master Wong Mansong bahwa
Saya sudah minum air itu boleh baik dan sampai sekarang tak sakit lagi. Lalu dia bengong-bengong itu terkejut. Dia tidak perasan bahwa dia ada kuasa mungkin, tetapi saya juga tak tahu yang mungkin dia ada kuasa yang begitu hebat. Saya juga pernah menyaksikan bahwa Master Wong ada kuasa untuk menghentikan hujan. Sudah beberapa kali apabila beliau ada seminar dan turun hujan, beliau akan keluar ke hadapan rumah dan dengan sapuan tangannya bagai membuka langit. Seperti orang membuka langsir, hujan selalunya terus berhenti dan segala awan hitam macam ditiup dengan cepatnya. Nah, itu bukan saya seorang saja yang pernah perhatikannya. Ada juga pekerjanya, yaitu Yosepin, pembantu pejabatnya, serta ibu mertuanya pun pernah tengok beliau buat begitu. Ewin, anak beliau yang kurang upaya itu, pernah mengalami masalah tidak boleh kencing. Sampai dimasukkan hospital beberapa kali, tetapi dokter-dokter perubatan tidak dapat menolongnya. Dokter-dokter University kata mereka perlu menjalani operasi ke atas otot urinary sphincternya atau menggunakan tiub kosong untuk dimasukkan ke dalam kemaluannya setiap kali Ewin mau kencing. Lalu Mas Wong pergi hospital untuk merawat anaknya, sebab dokter sudah mau melakukan operasi ke atasnya. Mas Wong cuma meletak tangannya ke atas kemaluan Ewin tanpa menyentuhnya. Selepas itu Ewin boleh kencing semula dan tidak perlu operasi lagi. Semua orang di bilik hospital itu rasa kagum karena kebanyakan mereka di situ ada masalah yang sama dan tidak dapat disembuh. Saya juga ada menyaksikan bagaimana Mas Wong menyelamatkan anaknya Ewin dari maut beberapa kali. Tetapi yang paling saya ingat-ingat adalah masa-masa ini. Suatu kejadian tersebut adalah apabila dengan tiba-tiba Ewin macam epilepsi dan sudah susah napas dan genggaman napasnya semacam nak meninggal. Cepat-cepat saya telepon Master Wong ke office yang mendekati rumah ya supaya balik tolong Ewin. Master Wong mengajar ke rumah dan terus memberi rawatan kepada Ewin dengan tangannya dan Ewin langsung pulih dengan sepenuhnya. Kejadian kedua berlaku apabila Ewin langsung tak bernapas di bibir dan kuku tangannya sudah tukar menjadi biru. Nah, waktu itu emaknya pun ada. Lalu dan badannya sejuk. Ia sudah tidak dapat bernapas, matanya juga bagai kaca, tidak boleh gerak. Tangannya kaku. Mama Ewin dan saya sudah panik dan menangis sambil berdoa. Kami menelpon Mas Wong, lalu beliau pulang dari office dan dengan segera meletak tangannya ke tengah dada Ewin lalu memulihkan keadaan Ewin. Ewin terus tidak lagi terasa sejuk dan kaku dan tangannya lembut balik dan boleh buka serta warna muka dan bibirnya pulih menjadi biasa. Saya sangat gembira melihat pemulihan Ewin sampai menangis dan sama juga begitu juga dengan maknya. Banyak kali Mas Wong menyembuhkan saya tanpa menyentuh saya ataupun dengan memberi saya segelas air. Apabila saya sakit dan lebih dari sekali saya tidak boleh naik dari katil akibat kelemahan badan. Selepas beliau menolong saya boleh naik dari katil dan boleh bekerja semula. Pada suatu masa saya sakit tenat beberapa hari dan tidak boleh bangun dari katil karena terlalu lemah, semacam saya mau mati. Pada malam hari beberapa hari itu saya terasa kuasa Mas Wong di bilik saya, ada kuasa di bilik saya. Awal pagi walaupun dia tidak masuk ke bilik dan pagi itu
Saya sudah pulih baik. Mas Ruang tak beritahu saya apa yang berlaku, tetapi pekerja pejabatnya Cindy telah memberitahu saya bahwa Mas Ruang turun dari biliknya di atas pada pukul 3 pagi karena beliau perasan ada yang tak kena, dan dia berdiri di luar bilik saya lalu menahan malaikat maut dan dari mengambil roh saya pada pagi itu. Sebab masa saya dah sampai. Istri Mas Ruang juga pernah mengajar saya senaman sinergi untuk memberi saya lebih tenaga. Tetapi ia tidak tahu bahwa sebelum membuat senaman ini saya mesti dapat pembukaan aliran dulu dari Mas Ruang. Selepas membuat senaman tersebut, saya selalu jatuh sakit, dan apabila Mas Ruang ketahui hal ini, dia membuka aliran saya dengan sentuhan ke atas dahi saya dan suruh saya buat senaman sinergi itu. Selepas saya buat beberapa menit, saya rasa sehat dan boleh berborak-borak dengan pekerja pejabat Mas Ruang dengan penuh bertenaga dan tidak sakit lagi. Waktu saya balik ke Indonesia, di mana ramai yang mati akibat jangkitan virus bird flu, terutama di kampung saya. Alhamdulillah sebelum saya pergi Indonesia, saya dikasih air 1 botol, dan dia kasih diaktifkan puasanya dalam air itu. Semasa berada di kampung, apabila kurang sehat, saya minum, dan alhamdulillah saya tidak dijangkiti flu. Padahal waktu itu di kampung saya ada orang yang mati mendadak. Mas Ruang akan mengaktifkan air minum yang saya minum, dan saya sehat dalam jangka masa pendek sampai balik lagi ke Malaysia. Semua kejadian yang saya ceritakan tadi adalah benar, karena saya mengalaminya dan melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, bahwa Master Wong Mancong tidak ada kesangsian lagi, mempunyai kuasa yang begitu hebat, yang saya percaya bukan kuasa orang biasa, tetapi kuasa yang istimewa, dan saya tidak pernah jumpa orang yang ada kuasa hebat macam Master Wong. Dan akhirul kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Master Wong serta istrinya atas jagaan dan pertolongan mereka selama bertahun-tahun. Karena mereka itu sungguh lebih daripada baik hati kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.